warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Medistia dengan NIM 14056230024. Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis dinamika sosial pemuda, yaitu fenomena healing dan self-care di kalangan generasi muda. Belakangan ini, kata-kata seperti healing dan self-care makin sering kita dengar, apalagi di media sosial. Banyak anak muda yang bilang, aku butuh healing dulu nih, atau lagi self-care, jangan diganggu. Sebenarnya, apa sih maksudnya healing dan self-care itu? Dan kenapa sekarang jadi penting banget buat generasi muda? Nah, maksud dan tujuan dari saya membahas topik ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang apa itu healing dan self-care. Kenapa hal ini jadi tren, khususnya di kalangan anak muda, serta dampaknya dari berbagai sudut pandang, mulai dari budaya, psikologi, ekonomi, sampai ke sosial. Dengan memahami topik ini, kita bisa lebih bijak dalam merespon kebutuhan akan kesehatan mental, tahu cara merawat diri dengan tepat, dan tidak mudah terjebak dalam pemahaman yang keliru tentang healing dan self-care. Langsung aja yuk bahas apa sih healing dan self-care itu. Healing secara harfiah berarti penyembuhan. Tapi dalam konteks yang lagi tren sekarang, healing lebih ke proses seseorang untuk memulihkan diri dari stres, luka batin, atau tekanan hidup. Bisa lewat jalan-jalan ke tempat baru, menyendiri sebentar, atau bahkan cuma nonton film favorit di rumah aja. Sedangkan self-care adalah bentuk perhatian kita pada diri sendiri, baik fisik, mental, maupun emosional. Self-care ini bisa sesimpel tidur cukup, makan makanan sehat, olahraga ringan, atau memanjakan diri seperti skincarean, belanja, atau melakukan spa. Kenapa sih anak muda sekarang sering melakukan healing dan self-care? Nah, alasannya itu cukup beragam. Tapi umumnya karena tekanan hidup yang makin berat. Nah, anak muda zaman sekarang dihadapkan sama banyak hal, seperti kuliah yang menuntut nilai tinggi, urusan-urusan organisasi seperti BEM atau organisasi-organisasi lainnya. Lalu ada pekerjaan yang harus serba cepat, persaingan sosial, sampai tekanan dari media sosial sendiri. Ada juga tuntutan untuk selalu terlihat bahagia, sukses, dan produktif. Padahal manusia itu juga butuh istirahat dan ruang buat merasa sedih atau lelah. Makanya healing dan self-care ini jadi solusi sementara buat mengisi ulang tenaga dan menjaga kewarasan. Sekarang kita analisis healing dan self-care dari berbagai sisi yuk. Nah, yang pertama akan dibahas yaitu dari sisi budaya. Di budaya kita dulu, mungkin jarang orang membahas soal kesehatan mental secara terbuka. Perasaan capek, stres, atau depresi sering dianggap hal yang harus disimpan sendiri. Tapi, generasi muda sekarang mulai berani ngomong dan cari cara buat mengatasinya. Fenomena healing dan self-care jadi salah satu bentuk perlawanan terhadap budaya harus kuat terus. Yang kedua akan dibahas adalah dari sisi psikologi. Self-care dan healing sebenarnya punya efek positif secara psikologis. Misalnya, memberi waktu buat diri sendiri bisa bantu menurunkan stres, memperbaiki suasana hati, dan bikin kita lebih fokus. Dengan punya rutinitas self-care, kita juga bisa lebih kenal sama diri sendiri, lebih tahu apa yang bikin kita tenang atau bahagia. Selanjutnya yaitu dari sisi ekonomi. Fenomena ini juga berdampak ke ekonomi. Industri pariwisata, produk skincare, wellness, dan hobi kreatif ikut naik daun. Banyak brand sekarang memasarkan produknya dengan embel-embel buat healing atau buat self-care. Misalnya, kopi kekinian yang bilang bisa jadi teman me time, atau hotel yang jual paket staycation dengan konsep detox dari stres.
Yang terakhir yaitu dari sisi sosial. Fenomena healing dan self-care juga berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Di tengah kehidupan yang serba cepat, kompetitif, dan seringkali penuh tekanan, generasi muda merasa perlu mencari ruang aman atau safe space untuk menenangkan diri mereka. Nah, media sosial yang awalnya menjadi tempat untuk bersosialisasi, kini justru sering memicu perasaan insecure karena adanya standar sosial yang tinggi tentang penampilan, kesuksesan, gaya hidup, dan pencapaian. Nah, healing dan self-care jadi bentuk perlawanan terhadap tekanan sosial ini. Anak muda memilih untuk lebih fokus pada diri sendiri, bukan pada penilaian orang lain. Selain itu, praktik self-care juga bisa mempererat hubungan sosial yang sehat. Misalnya, dengan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat yang suportif, atau memilih lingkungan pertemanan yang tidak toksik. Namun, di sisi lain, tren ini juga bisa berdampak negatif secara sosial kalau dilakukan secara egois. Misalnya, ketika seseorang terlalu fokus pada diri sendiri dan mengabaikan kewajiban sosialnya, seperti membantu keluarga, berkontribusi di lingkungan, atau menjaga komunikasi yang baik dengan teman. Healing dan self-care harusnya bisa berjalan seimbang dengan tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya ada beberapa cara yang bisa dilakuin buat healing dan self-care. Nggak harus mahal atau ribet juga. Contohnya yaitu, yang pertama, kita bisa jalan santai di taman sambil dengar musik. Yang kedua, kita bisa matiin notifikasi HP dan istirahat dari media sosial. Yang ketiga, bisa nulis jurnal atau curhat di diary. Yang keempat, kita bisa nonton film favorit atau baca buku kesukaan kita. Nah, yang kelima, kita bisa skincarean atau mandi air hangat. Yang keenam, kita bisa olahraga ringan kayak yoga ataupun stretching. Yang ketujuh, kita juga bisa nongkrong bareng teman yang bikin kita nyaman. Dan yang terakhir itu kita bisa liburan ke tempat-tempat yang kita sukai atau ke tempat-tempat yang lagi viral itu bareng teman-teman yang bisa bikin kita nyaman. Selanjutnya, ada beberapa dampak positif karena kita ngelakuin healing dan self-care. Nah, yang pertama itu bisa mengurangi stres dan kecemasan. Yang kedua, bikin kita lebih produktif karena kondisi mental kita lebih sehat. Yang ketiga, nambah rasa syukur dan kesadaran diri. Yang keempat, meningkatkan hubungan sosial karena kita jadi lebih tenang dan enggak gampang emosi. Yang kelima, yaitu menurunkan resiko burnout. Selain dampak positif, ternyata healing dan self-care juga punya dampak negatif kalau berlebihan atau disalahartikan. Seperti yang pertama, jadi alasan buat kabur dari tanggung jawab, kayak aku healing dulu padahal tugas numpuk. Yang kedua, boros karena mengira healing itu harus liburan mahal atau belanja terus. Yang ketiga, jadi candu buat cari pelarian, bukan benar-benar menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu terjebak dalam toxic positivity, berpura-pura happy terus padahal lagi enggak baik-baik aja. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kali ini yaitu healing dan self-care bukan sekadar tren atau gaya hidup kekinian. Ini adalah bentuk kesadaran diri bahwa kita punya batas dan butuh istirahat juga. Tapi, penting juga nih buat memahami bahwa healing enggak selalu instan dan self-care enggak harus selalu mahal. Intinya adalah menyayangi diri sendiri dengan cara yang sehat dan seimbang. Jadi, boleh banget healing atau self-care, tapi jangan sampai jadi alasan buat lari dari kenyataan. Baik, sekian analisis mengenai healing dan self-care dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.